adik-adik, kembali lagi kita di Sekolah Minggu GPDI Puris Indah. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama ya ibadah. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Adik-adik yang manis, kita mau memberikan sikap kita yang baik di hadapan Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, walaupun kita tidak di gereja, tapi kita juga harus sikap yang baik di rumah. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami masih boleh beribadah walaupun di rumah. Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, jadikan kami anak yang baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan. Sudah siap belum? Pasti siap dong. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.
diberkati. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti, aku diberkati. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in. Think about him, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Indri undang adik-adik untuk kita menyanyikan satu pujian,
ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, tenangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kaulah segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Adik-adik, sekali lagi ya kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kaulah segalanya bagiku, sembahmu, amin. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembah, ku memujimu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan, dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Tuh sekali lagi, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Yuk adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kak Indri mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah memuji Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus akan berfirman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pakai guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada waktu Herodes menjadi raja di Yudea,
hiduplah seorang imam bernama Zakaria bersama istrinya Elisabet. Mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul. Pada waktu Zakaria ditunjuk untuk melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, Zakaria masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sedang seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, Zakaria berada sendirian di dalam bait suci. Ketika Zakaria berdiri di sebelah mezbah pembakaran, tiba-tiba tampaklah kepadanya malaikat Gabriel. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. "Jangan takut, Zakaria, karena doamu sudah didengar dan istrimu Elisabet akan mempunyai bayi laki-laki dan kamu akan menamainya Yohanes. Kamu akan sangat gembira dan banyak orang akan gembira bila ia lahir. Ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari perut ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan, ia akan berjalan mendahului Tuhan, dan ia akan membuat hati bapa-bapa menyayangi anak-anaknya. Hati orang tidak taat kepada pikiran orang-orang benar, dan ia akan menyiapkan orang-orang untuk menyambut Tuhan." Lalu Zakaria bertanya, "Bagaimana hal ini akan terjadi?" tanya Zakaria. "Sebab aku dan istriku sudah tua." Jawab Gabriel, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Kamu akan bisu sampai apa yang aku katakan itu terjadi, karena kamu tidak percaya." "Mengapa Zakaria begitu lama di dalam bait suci?" tanya semua orang yang di luar. Ketika Zakaria keluar, ia tidak dapat berbicara. Lalu ia memberi isyarat dengan tangannya. Akhirnya orang-orang berkata, ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Zakaria pulang ke rumahnya dan bertemu istrinya. Lalu seperti kata malaikat, Elisabet mengandung. "Aku akan punya bayi," teriak Elisabet. "Ini perbuatan Tuhan untukku. Ia berkenan menghapus aibku di depan orang karena aku belum punya anak." Selamat siang adik-adik semua, salam sejahtera selalu. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada siang hari ini dapat adik-adik baca di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Adik-adik, sebelumnya Tante mau bertanya kepada adik-adik semua. Apakah Tuhan berbohong kepada Bapak Zakaria? Ya, Tuhan tidak berbohong kepada Bapak Zakaria bahwa Bapak Zakaria akan memiliki anak yang akan dinamai Yohanes pada masa tuanya. Istrinya Elisabet benar-benar hamil adik-adik. Tapi sayang, awalnya mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Sehingga karena ketidakpercayaan Bapak Zakaria menjadi bisu. Dan Ibu Elisabet istrinya bersembunyi karena malu selama 5 bulan adik-adik. Tapi akhirnya mereka percaya dan yakin bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui cerita ini dapat kita belajar dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berdoa. Jika kita menginginkan sesuatu. Karena adik-adik, mungkin waktunya itu bisa cepat, bisa juga lama adik-adik. Karena kita tidak tahu waktunya Tuhan, tapi Tuhan tahu waktu yang tepat bagi kita ya adik-adik.
Karena itu adik-adik, seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena itu tetaplah berdoa dan percaya kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, sampai sekian cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tak pernah ganti, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, dan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, seperti menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, Tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa titip papa dan mama. Atau transfer ke sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, puji Tuhan adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Tentang Zakaria. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami telah beribadah kepadamu, kami percaya semuanya kami diberkati oleh Engkau. Jadikan kami anak-anak yang baik ya Tuhan, anak-anak yang pintar di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati kedua orang tua kami, usaha bahkan pekerjaan mereka, biar kiranya Engkau yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah.